Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar, Amburawang Darat, insya Allah tanggal 8 Juni, 2 hari setelah Lebaran, hari Ahad jam 8 pagi, kami akan mengadakan syukuran wisuda kelulusan anak-anak santri kami yang jenjang sekolahnya adalah kelulusan tingkat ula SD, tingkat wusta SMP, dan tingkat ulia SMA. Kami mengundang seluruh jamaah Masjid Al-Hilal Gunung Sari, semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, anak-anak, untuk bisa hadir dalam acara wisuda tersebut. Bawa istrinya, istri pertama, istri kedua, ketiga, keempat, kalau punya istri. Kalau nggak ada ya bawa anak, bawa teman, ya, hadir dalam acara tersebut. Kalau saya pribadi sebulan 2 kali ke sini, perjalanan kurang lebih 40 kilo, bolak-balik 80 kilo, terkadang kehujanan, kepanasan, ya, sampai disediakan Pak Arifin gelasnya gede banget nih. Nah, kemudian bapak-bapak jamaah nggak pernah ke pesantren saya. Kata Haji Roma Irama, sungguh terlalu. Nah, jadi nanti rombongan ya ke sana di hari Ahad. Kalau hari rayanya kan hari Jumat tuh. Hari Jumat, paginya hari raya, siangnya sholat Jumat. Nah, Jumat insya Allah. Kita acaranya hari Ahad. Ya, jadi mohon hadir semuanya untuk mendoakan. Oh ya, sudah. Apa namanya itu? Kenapa enggak hari Sabtu? Soalnya hari Sabtu kita kan sudah jadwal. Ternyata yang belajarnya itu meninggal orangnya. Yang sudah terjadwal mau ngaruh di sini meninggal. Maka kita cari lagi. Yang tukang jaga sapi. Oh, tukang jagal itu banyak di mana-mana. Ya, tukang jagal itu banyak di mana-mana. Saya kasihkan nomornya kalau mau, tuh ada. Nah, beberapa ekor sapi kuat aja dia. memang kebiasaan tukang jaga. Tapi dia memang multi juga. Oh, enggak, tukang kepala aja, motong aja. Kalau ngulitin tuh sama masyarakat aja bisa lah. Kami di pesantren tuh anak-anak aja ngulitin, selesai aja. Terkadang sampai 4 ekor sapi itu. Yang jelas dulu masuk 2 ekor sapi ini dulu. 2 ekor sapi. Anak-anak aja yang kecil-kecil, yang kecil-kecil masih SD SMP itu. Selesai aja. Masa yang begini gede-gedenya ndak bisa. Anak-anak itu ya. Yang penting potong, ambil sudah, serahkan sama anak-anak. Sampai usus-ususnya bersih semua, dibersihkan sama anak-anak. Tahun kemarin berapa? 3 ke berapa? Mungkin tahun ini bisa 4 ekor atau 5 ekor ini masuk di pesantren. Nah itu ya, jadi diharapkan bisa hadir nanti di hari Minggu. Baik, karena sebentar lagi hari raya Kurban, hari raya haji, maka kita akan membahas berkaitan dengan kurban ya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di tempat kita ini kalau orang berkurban cuman ada 2 jenis binatang yang dipakai. Yang pertama kambing, yang kedua adalah sapi. Padahal itu boleh selain daripada itu, atau sejenisnya, domba boleh. Kambing itu kan ada 2 ya, ada kambing kacang, ada kambing yang biasa. Kalau kambing kacang itu umurnya harus di atas 2 tahun kalau kambing kacang ya, kalau kambing yang kacang. Tapi kalau kambing biasa, domba begitu besar, itu umur 1 tahun sudah boleh untuk dijadikan hewan kurban. Atau yang paling enak adalah setelah berganti giginya copot, ganti gigi baru, itu sudah boleh dijadikan kambing tersebut untuk berkorban. Nah, jadi kalau domba, kambing yang besar gitu ya, itu 1 tahun umurnya. Jangan kurang dari 1 tahun. Tapi kalau kambing kecil, kambing kacang kata orang ya, kambing
Kambing kacang itu umurnya 2 tahun. Nah, kalau sapi itu berumur 2 tahun, yang mesti disembelih adalah umur 2 tahun. Atau yang paling enak dilihat adalah ininya, giginya tanggal. Kalau sudah copot, ganti gigi baru, maka itu sudah berarti umurnya 2 tahun. Nah, itu ya. Kalau sapi umur 5 tahun yang boleh dikorbankan itu sapinya onta ya maksud saya, itu umur 5 tahun. Kalau sapi atau kerbau umur 2 tahun ke atas, kurang 2 tahun nggak boleh. Nah, itu ya. Nah, jadi dua kita ini yang sering kita pakai, sapi sama kambing. Ada nggak domba ya? Jarang ya. Nah, domba. Nggak tahu kenapa domba ini jarang ya, padahal nggak ada jual ya domba. Bulunya Terlalu tebal ya. Maunya sebenarnya ya susah memang ya. Kalau dijual Ada dijual ya. kilo 5 gitu. Berapa harganya domba? Lebih murah, lebih mahal? Yang berat 7 sampai 8 kilo daging itu 4 juta. Lebih murah. Lebih murah domba daripada kambing ya. Oh, cuman katanya dagingnya agak berbau ya atau gimana? Bulunya Lebih bau dari kambing kah atau apa? Hah? Tuh. Ya nanti kalau habis dipotong baru dipanggil tukang cukur gitu. Ada kuliah seperti itu ya. Nah, ya jadi umur segitu tuh. Kalau kurang daripada itu nggak boleh. Ya, terus sapi umpama kita lihat dulu umurnya 2 tahun. Bukan besar kecilnya dulu dilihat ya. Yang pertama dilihat umurnya. Kalau sudah umurnya di atas 2 tahun, maka itu sudah boleh untuk dijadikan hewan kurban. Ini menurut mazhab kita, tapi bukan sebagian ya, pendapatnya Sayyidina Abbas, itu menurut Sayyidina Abbas, pokoknya hari raya Idul Adha itu harus mengalirkan darah. Karena dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah Idul Adha, wanhar, dan berkurbanlah. Asal katanya itu kurban, tapi bisa diartikan adalah alirkan darah. Ya, artinya potong. Makanya Sayyidina Abbas ini beliau berpendapat apa saja boleh dipotong. Artinya asalkan bisa dimakan. Nah, oleh karena itu yang saya tahu nih ya, yang saya tahu adatnya orang Bugis, orang Sulawesi. Betul tidaknya wallah alam. Yang saya tahu kalau orang Bugis itu kalau pulang dari sholat Id, mereka tuh motong ayam. Iya kah? Betul ya? Motong ayam kampung kah? Pasti itu biasanya. Kalau orang Bugis yang ngerti nih ya. Orang tua-tua kita itu, saya tetangga dulu tinggal di Pasar Bari, banyak orang Bugis. Jadi kalau habis sholat Id, dia ambil ayam, potong. Kenapa Pak Haji motong ayam? Adat kita. Pokoknya habis sholat haji, sholat Id, maunya motong ayam kita katanya. Oh ternyata tidak salah. Karena Sayyidina Abbas menyuruh untuk mengalirkan darah. Pokoknya alirkan darah pada hari itu. Penebusan ya, ibarat kata begitu. Tapi kalau mazhab Syafi'i nggak bisa, jangan sampai umpama Masjid Al-Hilal, panitia kurban Masjid Al-Hilal menerima kurban ayam kampung. Jangan heboh jadinya ya. Nanti keluar lagi ribut lagi, nanti keluar fatwa. Hah? Tambahin panitia. Iya, boleh aja ya. Jadi itu untuk pribadi ya, untuk keluarga. Makanya saya bilang tadi orang Bugis itu biasanya motong ayam dia. Ya orang tua kita yang lalu, nggak tahu sekarang orang Bugis yang anak-anak muda ini. Kalau orang tua kita tuh yang merantau dari Sulawesi ke sini, motong ayam dia. Kenapa? Ya tadi adat kami katanya, pokoknya harus mengalirkan darah. Kalau nggak bisa kambing, sapi, apapun jadi, ayam kah, bebek kah, yang penting alirkan darah. Nah, bahkan Sayyidina Abbas itu, Sayyidina Abbas nih ya, paman Rasulullah, pernah beli daging. Nggak bisa motong, beli daging, lalu dagingnya disedekahkan. Ditanya orang, kenapa engkau ya Sayyidina Abbas? Kau beli daging, katanya inilah kurbanku. Aku udah bisa beli sapi, udah bisa beli kambing, cuman bisa beli daging 1 kilo, 2 kilo. Ini kurbanku. Jadi beliau beli daging di pasar, lalu beliau sedekahkan ke orang miskin. Itu bagi pendapatnya Sayyidina Abbas. Jangan kita lakukan itu sini.
Kalau untuk pribadi boleh-boleh aja. Ya, boleh-boleh aja. Lah orang kita ini bukan beli daging kemudian disedekahkan, yang ada dapat daging kurban malah dijual. Ya, malah dijual, kulitnya dijual, nggak boleh ya. Panitia nggak boleh jual kulit kurban tuh nggak boleh. Ya, hati. Tuh kulit kurban nggak boleh dijual, dagingnya nggak boleh dijual. Bagi siapa? Bagi yang berkurban. Atau umpama yang berkurban nggak berjual, tapi panitia ini sok-sokan jual loh. Panitia kan juga sebenarnya cuma memotong, bagikan. Kalau dia jual, apa haknya dia menjual? Nah, lain kalau seandainya sudah dibagikan. Ada orang miskin atau apa dapat daging, sudah haknya dia nih. Lalu dia mau jual, ya terserah dia. Ya, dia mau jual ya terserah dia. Nah, tapi kalau panitia jadi orang Banjar bisa-bisa menjual kulit kurban, apalagi dagingnya, tulangnya dijual, nggak boleh. Di Banjar ya, yang saya tahu yang masih kental, mereka kuat dengan masalah ini, itu kulitnya saja sampai dipotong-potong, kulitnya itu potong-potong, dibagi-bagi, dimasukkan di dalam kresek. Kenapa? Karena kulitnya itu bisa dimakan. Papurutannya itu perutnya itu dibersihkan, dicuci, siapa yang mau. Karena memang enak di sana. Di sana kalau habis motong sapi, tinggal dibersihkan di sungai. Karena kan rata-rata di hulu sungai itu kan sungai semua. Lah kita di sini di mana kita? Ya, yang ada baunya kemana-mana. Nah, jadi seperti itu tuh, ya. Itu di Banjar, sampai kulit-kulitnya pun dipotong-potong, dibagi-bagikan. Supaya apa? Supaya tidak ada yang namanya jual di situ. Nah, ya, jadi panitia nggak boleh jual-jual. Ya, lain kalau seandainya sudah dibagikan semua, sudah dapat, kemudian dia, saya mau jual saja, saya nggak bisa makan daging, darah tinggi, umpaman ya, dia jual aja. Tapi sebaiknya dia kasihkan saja. Ya kasihkan, bawa ke Amburawang, ke pesantren tuh. Ya, berapa ratus kilo kita terima aja. Kulkas kita raksasa. Yang pintu 3 tuh loh, yang untuk daging itu, freezer yang gede itu kita punya. Itu saya mau berapa ratus kilo kita terima, biar anak-anak tiap hari makan daging di situ. Ala kulli hal ya. Nah, baik. Itu umur binatang yang wajib, yang yang boleh dijadikan kurban. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Kemudian binatang yang tidak boleh dijadikan kurban walaupun umurnya sudah sampai, yaitu apa? Binatang yang cacat, tidak boleh. Binatang yang pincang. Pincang itu ya mungkin kakinya patah atau apalah, pokoknya pincang ya, pincang, atau yang sangat kurus banget ya, tidak boleh. Atau yang sakit, tidak boleh kambing atau sapi itu. Makanya saya nyarankan kalau ada orang nanya saya mau kurban kambing, dia tanya bagaimana kambingnya atau sapi, kata saya cari yang pertama, cari yang gagah, yang kuat, yang gemuk. Kalau kambing, kata saya, bagaimana, ditanya bagaimana cari kambing yang sehat, kata saya cari kambing yang suka loncat-loncat sama yang doyan kawin. Jadi kalau kambing itu suka kawin berarti sehat tuh. Ya kayak kita juga, kalau masih bisa berfungsi sehat tuh, tapi kalau sudah nggak berfungsi, turun mesin berat sudah tuh. turun mesin, banyak penyakitnya sudah tuh. Nah, jadi saya bilang kambing yang suka loncat-loncat, dia di kandang loncat-loncat, kan banyak kambing, lihatin dulu tuh, pilih dulu, loncat-loncat, ini suka berkelahi dia, blubak kuat tuh, ya berarti sehat. Apalagi yang suka kawin, beli sudah itu, sehat ya. Nah, kalau sapi saya nyarankan cari sapi yang kuat makan, terus kalau mau cari yang gemuk, lihat pinggulnya yang behenol kata orang, berisi.
Orang Betawi bilang apa? Bahenol ya. Nah, kalau dia punya pinggul ini bahenol, belamak, lemak besar, itu mantap tuh. Tapi kalau kempos dia punya pantat itu, jangan dibeli. Apa yang dibeli itu? Nah, jadi cari yang gemuk. Kemudian tidak boleh lagi terputus telinga. Putus telinga lainnya. Rongkang di sini jangan. Atau robek, ya sebaiknya jangan. Lobang kan ada orang melihara sapi itu atau apa dicucuk sini nah. Ditandain, jangan, dosa beli. Ya, jadi kalau seandainya sudah itu sehat atau tidak kan dikasih ini ya. Apa itu? Dikasih tanda kuning itu kan terus itu dinding sama dengan kesehatan. Gitu. Di sini yang putus telinganya. Putus itu rongkang. Rongkang. Ya, rongkang. Sebaiknya jangan dibeli. Ya, kalau saya menyarankan kalau yang di tindik-tindik yang bolong itu sebaiknya jangan dibeli. Kalau menurut saya. Tapi hampir semua. Tapi itu yang dari luar masuk ke sini. Tapi yang peternakan enggak. Makanya kita teliti yang dari peternak asli tiap hari tidak lagi dinas peternakan. Oh, iya. Supaya ini kan penyakit ini. Jadi yang dari itu berarti sudah sehat. Ya. Ya ala kulli hal intinya kalau terpotong banyak ya itu putus telinga. Putus telinga itu bukan bolong ya, artinya ya putus rongkang. Nah, berkelahi robek dia lepas telinganya, jangan dibeli. Kalau seandainya tandanya cuma kayak mungkin bolong ya ala kulli hal mungkin masih bisa ditoleransi. Karena dibuat kalau yang belum mulai tanda itu dan dibeli malah yang belum dinas peternakan belum dicek. Ya ala kulli hal seperti itu ya. Kalau seandainya sedikit saja sebagai tanda masih bisa ditoleransi. Yang dilarang ini kalau telinganya ini rongkang. Ya, itu bukan karena bolong, bukan karena ya, karena disengaja ya. Kemudian apalagi putus ekornya, buntutnya buntung. Buaya buntung, sapi buntung. Buaya buntung ya, buntutnya putus. Ya putus, lain bulunya. Kalau bulunya putus nggak apa-apa. Ya sapi gitu ya, ada bulunya, bulunya putus ala kulli hal. Ini yang dimaksud nih, ya buntutnya putus. Karena kan buntut tuh enak dibikin sop buntut tuh. Nah, nggak boleh. Nah ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Tidak boleh cacat. Cacat ini ya umpama dagingnya rongkang, dimakan serigala atau apa begitu, cacat namanya. Atau matanya picak apalagi buta, pincang, kurus banget, penyakitan, telinganya putus, ekornya putus, maka semua itu tidak boleh dijadikan untuk berkorban. Disebutkan di dalam hadis Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi, bersumber dari para Barra bin Azib. Berkata dia, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi, arba'un la tajzi'u fil adahi al-aura'u al-bayyinu auruha wal maridatu al-bayyinu maraduha wal arja'u al-bayyinu arajuha wal ajfa'u allati la tungki. Ada 4 perkara binatang yang tidak boleh dijadikan hewan kurban, walaupun cukup umurnya. Tapi kalau ada 4 penyakit ini, tidak boleh. Yang pertama, rusak matanya. Picak bahasa kitanya. Picak. Apalagi buta. Nah, karena matanya itu kan enak dimakan tuh. Mata sapi telur ya. Mata kambing ya. Tidak boleh kalau picak, apalagi buta. Yang kedua, sakit. Ya. Wal maridah al bayyinu maraduha, penyakitan. Kemudian yang ketiga, pincang yang betul nampak pincangnya. Kan ada juga sapi itu bukan pincang tapi keseleo. Ada yang keseleo kan ya. Makanya kalau di Madura itu ada tukang urut sapi, karapan sapi itu. Jadi sebelum lomba itu sapi itu diurut dulu. Nah, ini keseleo katanya. Sapi aja bisa keseleo ya. Diurut dulu, diminyakin.
Nah, ini yang memang betul pincang, apalagi puntung kakinya. Dan yang keempat adalah kurus yang tidak punya daging, kurus sekali. Maka semuanya itu tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, kemudian jumlahnya. Kalau sapi atau kambing, sapi atau onta, termasuk kerbau ya, itu 7 orang. Untuk 7 orang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, bersumber daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Kami telah menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah. Ya, di tahun Hudaybiyah. 1 ekor onta untuk 7 orang dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Pendapat ini yang paling kuat. Walaupun ada yang mengatakan 10 orang kalau onta. Ya, seonta 10, kalau sapi 7. Tapi yang jelas pendapat kita yang paling kuat adalah 7. Nah, adapun yang mengatakan onta itu 10, riwayat daripada Imam Tirmidzi dan Nasa'i. Bersumber daripada Abdullah bin Abbas, beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fis safarah. Fahadara al-adha fashtarakna fil baqarah sab'atan wa fil ba'iri 'asharatan. Kata Abdullah bin Abbas, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Ketika itu datanglah hari raya kurban. Maka kami pun kolektif untuk menyembelih 1 ekor sapi buat 7 orang dan 1 ekor onta untuk 10 orang. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan onta 10 orang, ya ala kulli hal, dia ngambil pendapat ini. Nah, tapi pendapat yang kuat dalam mazhab kita, sapi untuk 7 orang, begitu juga onta untuk 7 orang. Nah, tapi kalau ada yang mengatakan untuk 10 orang onta, ya ala kulli hal. Mungkin dia ngambil pendapat ini. Nah, itu ya. Di dalam riwayat dikatakan, "Azzimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati batayakum." Perbaguskanlah hewan kurbanmu. Cari yang gemuk, cari yang sehat, cari yang pokoknya lengkap semualah, umurnya cukup semuanya. Kenapa? Karena kurban itu akan menjadi tungganganmu nanti pada hari kiamat. Nah, ada yang bertanya, kalau kambing 1 orang, oke, masih bisa dinaikin. Tapi kalau sapi 7 orang, kira-kira bisa nggak muat? Gimana itu? Sapi sekarang dinaikin 7 orang, bisa nggak? Jangankan 7 orang, 1 orang aja terkadang dia nggak mau, apalagi 7 orang. Nah, ada orang bertanya begitu, secara logika dia, oh, di dunia memang nggak bisa, tapi nanti di akhirat lain cerita. Tenang saja, nanti sapinya itu berpanjang dia, berumat, jarang orang Banjar berumat, bekaret kepanjangnya, muat 7 orang. Enggak, dia mikirin itu kayak sangat terlalu memikirkan begitu. Jangan-jangan nanti gimana, kuat ya? Enggak, aman aja, panjang nanti. Bahkan di akhirat itu nanti sapinya datang bukan berbentuk daging. Kalau kita kan melihat sapi, onta, kambing sekarang kan daging, kulit, tulang, bulu. Nanti di akhirat nggak begitu bentuknya. Bentuknya dia berbentuk emas. Ya, sapi ini jadi emas, bentuk emas, matanya berlian, ada tali kekangnya. Tali kekangnya. Dan jangan dipikir nanti dia jalan begini, kotak-kotak, enggak. Dia bisa terbang itu. Menjalani siratul mustaqim. Dan kurban ini para jamaah, kalau bisa jangan sekali seumur hidup. Kalau kita mampu setiap tahun kerjakan kurban itu.
Apalagi kalau sudah kita punya uang senilai satu nisab emas. Emas sekarang beratnya apa tuh? Satu nisab itu 83 gram. Harganya berapa segram sekarang? 1 juta berapa? 1.700.000 kali 83 gram. Kira-kira berapa itu? Ada 100 juta. Anggaplah 100 juta. Ya. Jadi kalau ada orang punya uang 100 juta, itu menurut mazhab Hanafi bukan lagi sunnah, wajib hukumnya. Wah, wajib. Menurut mazhab Hanafi. Kalau mazhab kita tidak. Nah, sembelihlah. Kenapa kok tiap tahun? Karena ya tadi di akhirat nanti itu binatang menjadi tunggangan kita ketika kita melewati Shiratul Mustaqim. Shiratul Mustaqim itu kan panjangnya dalam hadis Muslim dikatakan 500 tahun perjalanan turun, 500 tahun perjalanan rata, 500 tahun perjalanan naik. Jadi Shiratul Mustaqim itu bukan lempeng begitu, turun, rata, naik. 500 tahun perjalanan. Kita pergi haji atau berangkat umrah dari Balikpapan kalau pesawat langsung itu bisa 13 atau 14 jam. 13 sampai 14 jam itu. Itu naik pesawat dari Balikpapan ke Mekah. Lah ini 1500 tahun perjalanan. Kira-kira gimana itu? Bayangkan kalau ada orang nggak pernah kurban. Apa yang terjadi? Gempor dia jalan kaki nanti di Shiratul Mustaqim itu. Nah, apalagi yang lucunya di dunia ini udah pernah berkurban. Handphonenya harga 3-4 juta. Tiap hari ngerokok. Pakai sepeda motornya NMAX. Bajunya bagus. Nggak pernah berkurban. Yang ada kalau sudah mau dekat Idul Adha, bukan beli kurban, yang dibeli tusuk sate. Sambil nungguin kupon kurban. Kalau nggak dapat kupon, marah-marah dia. Ngamuk sama panitia, kenapa saya nggak dikasih? Waduh. Nah begitulah ya. Berkurban. Bukan setahun sekali, bukan seumur hidup, tapi setahun sekali berkurban itu. Mampu kurban. Supaya apa? Supaya perjalanan kita itu nanti di akhirat gampang. Nah, mogok satu, ganti lagi. Mogok lagi, ganti lagi. Kan itu tuh logikanya. Cari yang sehat. Cari yang kuat. Kalau kita logika nih, kita nih umpama kita mau tembus sampai Kalimantan Barat. Kalimantan Barat baru kita ke Jawa lagi naik mobil. Kalau mobilnya Agya 1000 cc atau 1200 cc bisa terlepas itu bannya. Naik gunung carilah mobil yang kuat, Fortuner umpama, Pajero, Palisade yang kuat jalannya nih. Nah, kalau kena Agya begitu, kena jalan lumpur, terpajal mobilnya tadi. Tahu terpajal nggak? Tapi ketika Pajero mau jalan apa? Mau jalan mulus, jalan lumpur, jalan berbatu, sungai, ditebas semuanya. Itu di dunia, bagaimana dengan di akhirat? Maka berkorbanlah, usahakan setiap tahun. Nah ya, ala kulihan. Kemudian berkorban itu waktunya dimulai setelah selesai sholat Id. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dikatakan, Nabi bersabda, "Man dzabaha qabla shalah fa innama yadhbahu li nafsihi. Wa man dzabaha ba'da shalah wal khutbataini faqad atamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin." Siapa yang menyembelih hewan sebelum sholat Id, maka itu bukan kurban, tetapi itu sembelihan biasa untuk dirinya. Dan barang siapa menyembelih hewan kurban tersebut setelah pelaksanaan sholat Id dan setelah selesai khutbah, 2 khutbah, maka dia telah menyempurnakan ibadahnya
dan telah menjalani syariat Islam dengan benar. Begitu aturan mainnya. Jadi nggak boleh motong hewan kurban sebelum sholat. Ya, sebelum sholat Id, sebelum khutbah selesai nggak boleh. Nah, bagaimana kalau seandainya orang itu nggak sholat Id? Perempuan umpama haid, atau ada orang berkurban tapi dia sakit nggak bisa sholat Id, atau dia musafir, bla 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 dan sebagainya, maka dia boleh memotong hewan kurban tadi setelah orang bubar dari sholat Id. Atau kalau dia nggak tahu di kampung itu nggak ada sholat Id karena semuanya musafir semuanya, atau apalah penyebabnya, sakit semua. Ini kan corona mulai tumbuh lagi nih katanya nih ya. Pas nanti nggak boleh katanya. Wah, selesai sudah. Tidak ada yang sholat Id. Lalu gimana motongnya? Ya motongnya adalah setelah timbul matahari. Setelah timbul matahari, setelah isyraq, kalau bisa jam 7 baru motong hewan kurban tadi. Nah, berakhirnya kurban itu adalah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. 10, 11, 12, 13. Sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi boleh saja umpama motong kurban di tanggal 12 atau 13. Bahkan ada yang pintar ya, sebagian orang pintar, ya bukan pintar-pintar cerdas, pintar ngakalin. Nah, ini kalau beli hewan kurban sekarang mahal. Iya enggak? Mahal. Nah, jadi nanti aja beli hewan kurban. Kapan itu? Nanti setelah sholat Id. Ya, setelah sholat Id datang dia ke penjual sapi itu. Atau hari ke-12 datang dia. Nah, berapa Pak sapinya? Kemarin ini harganya ini 30 juta ini satu ekor. Wah, enggak usah Pak, 20 juta aja. Enggak bisa lah. Nah, kita takut-takutin Pak. Ini kalau terakhir tanggal 13 enggak laku, besok jadi sapi biasa. Jadi pada sampean jualnya 17 juta, lebih baik sama saya 20 juta. Mau nggak mau dia jual. Nah, sudah. Yang tadi harganya 30 juta, habis langsung jadi 20 juta aja. Ya enggak? Ada yang bisa begitu. Nah, itu biasanya saya dapati atau yang saya tahu adalah kurban keluarga. Ya keluarga gitu. Kita kurban ya. Jadi nanti sapi itu nggak perlu dibawa kemana namanya, ke rumah atau ke masjid. Sudah, Pak, Bapak bisa motong. Iya. Bisa ngulitin. Iya, ini saya upah Pak. 1 juta tambahin. Bapak bersihkan semuanya nih. Mau dia? Mau bersihkan sepotong sapinya, langsung bersihkan. Kita cuma nyediakan kresek, masukin, cet, pulang. Sudah sapi bersih. Tinggal bagi-bagi aja. Mau dia? Nah itu saya berapa kali, maksudnya saya tahu tuh ada beberapa orang yang melakukan demikian. Harganya murah, fadilahnya dapat, kemudian apa lagi? Nggak capek, nggak capek. Cuman ya tadi untung-untungan itu. Terkadang cuma sisa sapi yang kecil-kecil aja sudah. Ya, tapi daripada nggak bisa berkorban, ya baik yang seperti itu. Mudah dipaham kira-kira? Baik, kiranya cukup sekian dulu. Insya Allah nanti kita sambung lagi di kesempatan akan datang. Bagi bapak-bapak jamaah ya yang tidak sibuk tanggal 8, kami harapkan bisa hadir di pesantren untuk mendoakan anak-anak santri kami supaya mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mengamalkan ilmu mereka, dan semoga juga mereka bisa membagikan ilmu tersebut kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.